Oke guys, welcome back to Cakra Diva. Bagaimana nih kabarnya? Tetap semangat, jangan menyerah, dan semoga bulan Oktober ini jauh lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya ya. Oke, kali ini Cakra Diva akan memberikan pembahasan alur cerita donghua baru yang benar-benar masih fresh dengan judul The Legendary Twins. Wah, gimana tuh gambaran ceritanya? Siapa sih legenda kembar yang akan diceritakan? Jadi, Legendary Twins adalah sebuah donghua yang diadaptasi dari sebuah novel karya Mr. Gulong yang berasal dari China. Garis besar donghua ini berkisah tentang keterikatan nasib dua saudara kembar yang saling mengasihani, akan tetapi malah saling membunuh. Segalanya bermula ketika pada 17 tahun yang lalu orang paling kaya nomor 1 di dunia yakni Jiang Feng dan istrinya Niang Zi mengalami tragedi kecelakaan akibat dibunuh oleh gerombolan siluman jahat dari 12 bintang. Ketika itu, sebelum meninggal dunia, sang istri Niang Zi yang sedang hamil tua sempat melahirkan 2 bayi kembar yang beruntungnya buah hati mereka dinyatakan selamat. Sejak saat itu, 2 bersaudara yang malah mengalami perbedaan nasib di mana bayi pertama dilukai wajahnya lalu dibawa ke lembah orang jahat, sementara yang satunya dibawa masuk ke istana Yihua, sebuah daerah terlarang di dunia persilatan. Waduh, penasaran gak sih seperti apa cerita membagongkan Legendary Twins yang akan kita bedah kali ini? Oke, tanpa perlu panjang lebar kali lebar lagi langsung aja lah kita terobos kuy. Di awal episode pertama ini kita dibawa ke sejarah masa lalu saat detik-detik menjelang kelahiran bayi kembar yang akan menjadi karakter utama donghua Legendary Twins. Ketika itu kedua orang tuanya berjalan menuju lembah orang jahat dengan mengendarai kereta berkuda alias andong melalui jalan di sebuah hutan yang sudah lama tak terjamah. Semak belukar, bebatuan hingga lubang berbagai ukuran bertebaran hingga sedikit menyulitkan perjalanan mereka sama kita kayak di negara kita. Sang suami berusaha menenangkan istrinya yang berada di balik gerbong karena sudah mengajaknya ke jalanan penuh lubang dan menantang dalam keadaan hamil besar. Akan tetapi sang istri tidak mempersoalkan kenyataan itu karena baginya suami istri harus selalu bersama dalam nasib suka maupun duka. Wow. 没事吧？ Wah. Perjalanannya semula lancar mulai berubah ketika kereta yang dikendarai pasangan itu menemui sebuah portal dari pepohonan yang memotong jalan. Karena tak ingin membuat istrinya khawatir, sang suami segera membelok untuk mengambil rute lain dengan kondisi yang jauh lebih menantang. Kereta berkuda itu bergoncang keras setiap kali menginjak batu dan tanah berlubang yang membuat sang istri di dalam gerbong merasakan guncangan begitu kuat. Akibatnya berlian besar yang disimpan di dalam kotak jatuh ke lantai gerbong yang membuat keadaan semakin panik. Sang suami tetap berusaha menenangkan istrinya dengan menegaskan kalau semuanya mandali alias aman terkendali dan ia bertekad melindunginya apapun yang terjadi. Akan tetapi, sang istri tidak bisa dibohongi karena insting kuatnya mengatakan para penjahat telah datang mengendap-endap. 亡命鸳鸯，只怕是对我。一切由我。来者何人？给我站住！ Cuaca di hutan itu tiba-tiba berubah diiringi tawa menggelegar dari seorang yang membuat sang suami pasang kuda-kuda untuk melindungi istrinya. Berbekal kemampuan bela diri, ia mengeluarkan jurus pedang yang memancing pemilik suara tawa itu untuk keluar dari persembunyiannya. Hingga kemudian seorang siluman dengan sio ayam dari 12 bintang bernama si Chen Ke muncul secara mengejutkan. Kedatangannya disusul penjahat bertubuh besar dengan sio babik dari 12 bintang bernama He Mian Jun dan penjahat sio ular pemilik kekuatan ular hijau yang mengacak-ngacak gerbong kereta berkuda bernama Bise Sen Yun. 杨子，住手！ 这个穷车夫做甚？ Mendengar kepolosan sang suami yang ternyata bernama Jiang Feng menanyakan keinginan mereka, penjahat Chen Ke tanpa tedeng aling-aling menginginkan harta bendanya yang luar biasa Banua. Feng merupakan sosok crazy rich dan hartanya bisa menyaingi kekayaan negara. Namun tentu saja Feng bersiap ancang-ancang untuk memberikan perlawanan karena tak rela membiarkan para penjahat itu membegal harta kekayaannya.
Sementara itu di dalam gerbong, istrinya tengah merasakan kontraksi kuat di dalam perutnya yang menunjukkan tanda-tanda si jabang bayi segera lahir ke dunia. Pertempuran dahsyat antara Feng dan ketiga penjahat yang membegalnya pun pecah tak terelakkan. Masing-masing saling mengeluarkan jurus andalan untuk memberikan perlawanan, terutama Feng yang harus melindungi harta, istri, dan anaknya yang masih dalam kandungan. Singkat cerita, pertempuran di tengah hutan itu selesai di bawah guyuran hujan dan suara tangis dua bayi kembar. Tiga penjahat tak sadarkan diri, begitu juga Feng dan istrinya yang harus menghembuskan napas terakhir meninggalkan dua bayi kembar mereka yang baru lahir. Hingga kemudian datanglah seorang laki-laki yang membawa pulang salah satu bayi dengan wajah terluka. Sementara itu bayi yang satunya ditinggalkan begitu saja di samping mayat kedua orang tuanya. Enam tahun berlalu sejak kecelakaan memilukan itu terjadi. Seorang laki-laki bernama Dusa yang merupakan bagian dari 10 orang jahat besar berjalan melewati jembatan akar gantung. Ketika sampai di tengah jembatan, Dusa yang mempunyai kepekaan tinggi dengan sekitar merasakan ada yang tidak beres dengan jembatan itu. Seutas tali membentang di tengah jembatan yang disadarinya berasal dari orang iseng pembuat jebakan. Bukannya menghindari tali, Dusa malah menginjaknya yang membuat senjata-senjata tajam seketika berterbangan. Serangan mendadak yang muncul dari berbagai sisi dihindari Dusa dengan sangat gesit sehingga ia tidak mengalami luka sedikit pun. Malahan, Dusa berhasil memancing pemasang jebakan yang ternyata adalah seorang anak kecil berumur sekitar 6 tahunan yang kita sebut saja sebagai Xiaoyu. Anak kecil itu rupa-rupanya adalah murid Dusa yang belajar kejahatan setiap hari, tapi kemampuannya dianggap stagnan. Serangan jarak dekat si bocil dengan pisau tajam mampu dijinakkan Dusa dengan begitu baik hingga membuat guru berbaju putih itu kesal. Jebakan Batman yang dipasang Xiaoyu dianggap kurang memuaskan bagi Dusa, apalagi si bocil harus menunggu selama sehari semalam hingga target datang. Kegagalan itu membuat Dusa dengan kejam mempelonco Xiaoyu untuk kemudian dilemparkan ke pintu kandang babi yang sangat keras. Xiaoyu yang ketakutan hampir menangis mencoba kabur dari siksaan gurunya dengan alasan ingin membeli daging babi di pasar terdekat. Akan tetapi hati Dusa tak tergerak dengan alasan itu dan malah memaksa Xiaoyu membunuh babi hutan liar yang dikurung di dalam kandang. Dari lembah mengerikan tempat anak kecil Xiaoyu disiksa, kita beralih ke sebuah istana tenang yang diselimuti salju. Di sanalah kita bisa melihat seorang bocil yang kita sudah bisa tebak dia siapa sedang bermeditasi dengan sangat khusyuk ditemani hujan salju yang mengguyur lingkungan istana. Tampak jelas ia yang sedang duduk di sebuah gazebo berkonsentrasi memusatkan energi ke tubuhnya sebelum seekor kelinci putih imut lucu datang mengganggunya. Ternyata kelinci putih itu dipelihara oleh seorang anak perempuan yang kita sebut saja sebagai Eneng. Namun MC kita memberikan keringanan dengan memaafkan Eneng karena kesalahannya mempunyai binatang peliharaan. Malahan si MC kita berani ambil resiko dengan ikut memberikan belayan manja untuk kelinci yang berlarian menggemaskan. Hingga akhirnya ia dipanggil menghadap si cantik tuan istana dua Lianxing, salah satu ratu di istana Yihua. 师傅说过，礼不可废，又何必多礼？
MC kita satu ini bernama asli Wuku jelas bertanya-tanya untuk apa ia dipanggil menghadap Tuan Istana Dua Liansing. Tata krama yang diperlihatkan Wuku membuat Liansing sempat sungkan sebelum akhirnya ia membuka hidangan di meja berupa setangkai bunga persik di langit lengkap dengan daging hangat dan lezat. Tanpa ragu dan takut sedikit pun Wuku menyantap makanan favoritnya seperti orang sedang mukbang hingga tiba-tiba ia dikejutkan dengan kemunculan sesosok wanita dari belakangnya. 想必是非常合你心意。参见师傅。 Betapa terkejutnya Wuku melihat gurunya. Youyu datang dari belakang dan langsung menyindirnya dengan kata-kata pedas. Youyu menganggap muridnya telah makan tanpa etika, apalagi sebelumnya ia berani melanggar aturan dengan bermain-main dengan seekor kelinci. Wuku yang tubuhnya gemetaran karena ketakutan seketika terkejut ketika ternyata makanan yang dihidangkan berasal dari daging kelinci yang sempat ia sayangi sebelumnya. 值此美景，也许 Wuku ketahuan telah melanggar aturan istana sehingga ia harus siap menanggung konsekuensi yang dihadapinya. Wuku dibuat semakin takut ketika melihat hukuman berat dan kejam diperlihatkan tepat di depan matanya. Wuku kini terancam dipasung di dalam es batu lalu kemudian digantung tanpa ampun oleh petinggi istana. Sesi pengadilan malam itu benar-benar dibuat semakin sadis ketika Liansing membunyikan serulingnya membuat Wuku memuntahkan makanan yang baru saja ia nikmati. 还是摆盘不合心意，可是肉不合口味。断七情，绝六欲，除恶卫道。你玩兔子是动了欢喜之心。移花宫的门规是什么？ Sementara itu Xiaoyu yang gagal total membunuh babi hutan di kandang mengerang kesakitan karena direbus hidup-hidup dalam kuali besar oleh gerombolan orang jahat. Para genggong bergantian menyiksa dengan kejam bocah malang yang merasa kepanasan akibat direbus. Siksaan yang ia alami semakin menjadi-jadi ketika si gaul gender Tu Jiao Jiao memasukkan racun eksistensi orang cantik ke dalam air rebusan yang semakin mendidih. Begitu juga dengan dokter dewa Wan Junliu tak ingin menolong bocah itu namun justru membiarkannya tersiksa. 接到我爹娘了！杀了我吧，活着太难受了，放我走吧，我好疼啊！ Penderitaan yang dirasakan anak sekecil itu membuat Xiaoyu lebih memilih mati agar segera bertemu dengan kedua orang tuanya yang telah lebih dulu tiada. Pernyataan itu pun menghentak Chun Liu yang tak menduga kalau Xiaoyu ternyata telah mengetahui masa kelam yang telah terjadi. Ternyata Xiaoyu diam-diam masuk ke ruang rahasia Chun Liu tempat ia menyiksa dengan bengis tahanan yang tak berdosa. Alhasil, Chun Liu semakin dibuat geram dengan kenakalan Xiaoyu apalagi ketika ia malah tertawa terbahak-bahak di tengah rasa panas yang menjalar di tubuhnya akibat air yang semakin mendidih. 好了， 我为何不笑？ 你还能笑得出来？ Tawa lepas yang ditunjukkan bocil itu membuat Chun Liu membongkar sebuah rahasia tentang keberadaan orang tua Xiaoyu. Menurut Chun Liu, orang tuanya bernama Jiang Feng sehingga kini Xiaoyu menyadari bahwa ia mempunyai marga Jiang yang disambutnya dengan penuh kebahagiaan. 移花接雨之，出将，雨辰出将。 Kita melompat ke masa 12 tahun kemudian setelah Xiaoyu direbus hidup-hidup oleh segerombolan orang jahat di istana Yuhua yang terus diselimuti salju. Saudara kembarnya Xiaoyu yang bernama Chen Yuxiang terus mengasah keahlian bertarungnya disaksikan para petinggi istana. Pedang biru yang dibawa Ju Qiang dimainkan dengan begitu lihai hingga ia mengeluarkan jurus Yihua, menerima giok ketika menghadapi sekumpulan cewek-cewek cantik yang mirip banget dengan dayang di istana langit si Shinji. Kalian engeh nggak? Di
Di sisi lain, Xiaoyu yang sudah beranjak gede semakin menunjukkan kemampuan hebatnya dalam baku hantam. Tanpa takut sedikit pun Xiaoyu melepaskan serangan benda tajam yang nyaris mengenai gurunya Dusu. Akan tetapi, sang guru tetap jauh lebih hebat dari muridnya yang langsung segera membawa Xiaoyu ke sebuah kandang. Ternyata Dusu telah mempersiapkan seekor harimau buas yang dijadikan sebagai lawan tanding untuk Xiaoyu. Mirip seperti masa lalu ketika Xiaoyu menghadapi babi hutan, ia tiba-tiba saja ditendang masuk ke kandang dan dikunci dengan rapat. Suara berisik dari dalam kandang tempat Xiaoyu dikurung mengganggu Dusu yang beranjak pergi menjauhi muridnya. Telinganya penuh dengan suara-suara perkelahian Xiaoyu versus harimau hingga beberapa saat kemudian suara itu lenyap. Entah karena khawatir muridnya dimangsa harimau, Dusu memeriksa kandang dengan mendobrak pintunya dengan sangat keras. Tapi ternyata Xiaoyu tidak mati dimangsa harimau, melainkan ia malah ngumpet di salah satu sisi kandang dengan aman. Kali ini Paman Dusu tertipu dengan kecerdikan Xiaoyu yang langsung menerjang gurunya menggunakan pisau tajam saat sedang bergelut dengan harimau. Xiaoyu lantas menghujani serangan bertubi-tubi dengan gurunya hingga nyaris terhunus pisau tajam. Mendapat serangan seperti itu jelas membuat Dusu tak ingin nyawanya melayang di tangan muridnya. Meski begitu ia bangga karena Xiaoyu telah mampu mengembangkan dirinya dengan menguasai jurus-jurus yang diajarkannya sejak kecil. Xiaoyu dengan gagah ingin membunuh Dusu suatu hari nanti. 动手术教得好，我答应过你。一定想让你去死。 Sementara itu di Yuhua, Zhujiang sukses memamerkan keterampilannya menggunakan jurus-jurus pedang rahasia. Sampai-sampai jurus itu membuat ciwi-ciwi cantik yang mirip dengan para dayang istana langit si Shinji terkapar tak berdaya. Keahlian itu pun membuat 200 istana Yuhua tersanjung sehingga memerintahkan Zhujiang untuk menyudahi pertempurannya. Akan tetapi, Zhujiang tidak berniat mengalahkan cewek-cewek di hadapannya sehingga saat beranjak pergi, ia meminta maaf atas apa yang telah ia lakukan. 大家都出来了！屠姑不放心，是我从李师叔。 Kita balik lagi ke desa lembah orang jahat yang dibuat gempar dengan kenakalan Xiaoyu hasil didikan orang-orang jahat. Pemuda itu berlarian di atas genteng penduduk desa yang membuat mereka ketakutan karena ulahnya dianggap menyerupai seekor iblis. Di sisi lain si galau gender Tu Jiao Jiao sedang muntah-muntah gara-gara sarapan makanan yang dimasak oleh Xiaoyu. Ternyata Xiaoyu memasak daging yang ia curi dari Li Daozi. Entah daging apa yang dimasak, tetapi pernyataan itu membuat Tu Jiao Jiao marah besar hingga melemparkan beberapa pisau belati ke arah Xiaoyu yang sedang lari kegirangan. Tingkah pola Xiaoyu semakin menjadi-jadi dan mengacaukan rumah-rumah yang ada di lembah orang jahat. Pemuda itu berkali-kali, berulang kali bisa menghindari serangan-serangan dari orang jahat, mulai dari jurus HHR, pisau tajam Dusu dan orang-orang jahat lainnya. Hingga saat leher Xiaoyu nyaris putus karena tangan arit Dusu, tiba-tiba saja Jiuling datang untuk melerai keributan tersebut. Namun Xiaoyu yang semakin nakal malah merasa perkelahian itu tidak seru lagi gara-gara dihentikan oleh Jiuling. Keributan di lembah itu seketika menjadi hening ketika Dr. Dewa Jun Liu memanggil Xiaoyu. Pemuda beranjak gede itu diingatkan akan umurnya yang sudah tidak pantas untuk main-main lagi seperti anak kecil. Jun Liu lantas menyuruh Xiaoyu berpetualang keluar lembah orang jahat. Sejalan dengan nasib Xiaoyu, pendekar yang sudah dinyatakan lulus dari ujian istana Yihua juga diperintahkan untuk turun gunung oleh Yao Yi demi membela kebenaran membasmi orang-orang jahat. 天下的人等着你害呢。外面有这么多宝贝，还有美娇娘。我是不会离开恶人谷的，在这里我睡得好，吃得香。
Meski mendapat perintah dari Paman Junlu, Xiaoyu yang tak ingin begitu saja keluar dari zona nyaman di lembah orang jahat karena ia sendiri di sana bisa makan dan tidur dengan nyenyak. Bahkan ketika Xiaoyu dirayu oleh Dusu dan kawan-kawan, ia tetap ogah keluar dari desa karena baginya kekuatan bela diri hanya digunakan untuk menyerang orang-orang jahat. Akan tetapi, prinsip hidup Xiaoyu itu segera runtuh ketika ia diberitahu kalau Li Dazui hampir mati diserang oleh orang jahat misterius. Luka bonyok babak belur yang ada pada wajah Li Dazui ditertawakan Xiaoyu yang menganggap kalau seniornya itu lemah tidak bisa menghadapi para musuh. Ternyata wajah babak belur Li Dazui disebabkan oleh 5 orang jahat di luar lembah yang memotivasi Xiaoyu untuk mau berpetualang. Dia dibuat penasaran dengan kehebatan orang-orang yang disebut oleh Hauer. 5 orang jahat di luar lembah meliputi Ouyading bersaudara, setan pejudi jahat Xuan Yuan San Guang, Kang Sitizan, dan Xiao Mimi. Di sisi lain, pendekar pedang Cujiang juga mendapat penjelasan dari Yao Yi tentang siapa saja musuh-musuhnya di luar istana. Ternyata musuh yang harus dihadapi Cujiang adalah gerombolan orang jahat yang menjadi guru Xiaoyu. 为了这一刻吗？养他17年，不就是为了这一刻吗？ Sementara pendekar Juji yang diberitahu kalau salah satu orang jahat diduga telah membunuh orang tuanya, Xiaoyu semakin bersemangat untuk keluar dari lembah. Pemuda itu mengemban amanah balas dendam karena guru-guru yang membesarkannya tak bisa mengalahkan 5 musuh yang disebutkannya. Senada dengan itu, Juji yang bertekad menghabisi 5 orang jahat yang merupakan gurunya Xiaoyu. Sedangkan Xiaoyu diberitahu oleh para penjahat bahwa penjahat-penjahatnya adalah guru dari saudara kembarnya sendiri. Jadi kayak diadu domba gitu guys. Ajaran menyimpang yang diberikan para penghuni lembah orang jahat benar-benar membentuk karakter Xiaoyu yang saban hari memancarkan aura bengis. Kepergiannya dari tempat itu ia besarkan tidak hanya dimodali sekantong emas, tetapi juga secari kertas bergambar 2 buronannya yakni Ouyang Dingdang yang sudah dicari kemana-mana. Selama seharian ia berkelana, tibalah Xiaoyu di sebuah padang rumput dikelilingi tebing curam yang dipenuhi banteng-banteng liar. Tepat di pinggir jurang yang banyak batunya tapi memiliki pandangan indah, Xiaoyu bertekad menemukan Ouyang Dindang demi mendapatkan predikat sebagai penjahat nomor 1 di dunia. 烤馕，烤馕，来吃烤馕。来尝一尝，看一跳舞真不错。来了不吃亏啊！ Perjalanan panjang Xiaoyu dilanjutkan ke sebuah pasar yang sangat ramai dengan para penjual dan pembeli. Mereka menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari mulai dari makanan lezat, hasil bumi sampai souvenir khas penuh cita rasa seni yang tinggi. Akan tetapi, penampilan Xiaoyu diremehkan para pedagang di sana karena ia dicap tidak mungkin punya banyak uang untuk bisa membeli barang-barang mahal. Pasar yang penuh sesak dengan orang-orang itu bukan hanya menyajikan barang kebutuhan tetapi juga menyuguhkan kehiburan rakyat berupa tari-tarian tradisional. 你们这些堵外的人怎么这么没礼貌？ Di tengah-tengah kerumunan penduduk yang dipenuhi itulah, secara tak terduga Xiaoyu yang dari tadi disepelekan para penjual barang antik tertabrak seseorang. Satu di antara orang yang menabraknya adalah Chen Chu yang melangkah melewati Xiaoyu penuh karisma. Lelaki tampan berbaju putih nyelonong ke salah satu sudut pasar entah apa yang sedang ia cari. Situasi itu jelas membuat Xiaoyu marah-marah menganggap orang-orang di luar lembah orang jahat tidak punya sopan santun. Xiaoyu berusaha mengejar Chen Chu tetapi ia kehilangan jejak hingga akhirnya memilih mendatangi kios Pak Tua penjual kue hangat dan lezat. Akan tetapi, Xiaoyu tidak ingin membeli kue Pak Tua karena merasa masih lapar dan malah menanyakan keberadaan Ouyang Dindang. Merasa di PHP oleh Xiaoyu, Pak Tua itu dengan tegas mengatakan tak tahu posisi Ouyang Dindang sambil mengusir Xiaoyu pergi. 兄台留步！真有人来打的。再贵小爷我都买得起。你要买啊？这马很贵的。你敢想一想？
Emang dasar bocah yang gak doyan jajan, Xiaoyu malah ingin membeli seekor kuda warna putih gagak perkasa yang harganya kelewat mahal. Penjual kuda yang kita sebut saja sebagai Pak Blantik tentu saja meremehkan Xiaoyu dengan menganggapnya tak punya uang cukup untuk membeli hewan yang dijadikan alat transportasi itu. Akan tetapi anggapan Pak Blantik membuat Xiaoyu bereaksi tegas karena ia tidak mau dicap sebagai pemuda bokeh. Meski begitu, Pak Blantik benar-benar menunjukkan keangkuhannya sebelum akhirnya berdecak kagum dengan Xiaoyu setelah melalui proses tawar-menawar harga. 不对，只有金子。这可是难得一见的宝马。 Sekantong emas berbentuk daun yang dibawa Xiaoyu seketika membuat Pak Blantik dan orang-orang di sekitar terbuai. Mereka yang awalnya menganggap remeh Xiaoyu karena tak punya uang, kini berbalik arah menyanjung Xiaoyu tinggi-tinggi. Pak Blantik segera menyebut harga kuda perkasa miliknya yang dibrandol di angka 200 tael. Ya sekitar mungkin 200 juta kali ya kalau di kita mah ya. Namun Xiaoyu menilai Pak Blantik telah membohonginya karena ia paham betul kuda perkasa harganya cuma 200 tael. Alih-alih menawar harga yang lebih murah meriah, Xiaoyu justru menawar kuda itu dengan harga 400 tael. Pak Blantik terkejut dengan tawaran Xiaoyu, merasa anak muda itu telah mempermainkannya karena menawar dengan harga yang jauh lebih mahal. Akan tetapi, tawaran Xiaoyu tetap di angka 400 tael atau setara dengan 7 keping emas yang dibayarnya secara cash. Pak Blantik sempat dicap bodoh oleh orang-orang di sekitarnya karena mengira kalau uang yang digunakan Xiaoyu palsu. Namun setelah diperiksa lebih teliti, semua orang di pasar itu akhirnya percaya kalau emas daun itu asli 100.000%. 不慢不慢。哎，公子，哎，走走走，这宝贝啊！小兄弟，看看我这瓶子吧。多少钱？如果不舍得花。 Kedatangan Xiaoyu yang semula diremehkan kini berubah 180.000 derajat karena pemuda itu mendadak dianggap jadi raja oleh para pedagang. Mereka berlomba-lomba menawarkan barang dagangannya agar dibeli dengan emas asli oleh Xiaoyu. Setiap langkah Xiaoyu selalu dibuntuti oleh para pedagang yang tak henti-hentinya menggoda pemuda itu agar membeli dagangannya. Langkah Xiaoyu lantas terhenti di sebuah kios penjual bakpao yang memakai pakaian ala orang Arab. Tapi bukannya senang karena didatangi Crazy Rich, penjual bakpao yang kita sebut saja sebagai bunga tersebut malah ketakutan. Bahkan dia melayani Xiaoyu dengan cara sesuka hati, termasuk memberikan sepotong bakpao dengan cara dilemparkan saat Xiaoyu membelinya. Bunga malah tergopoh-gopoh ingin segera pergi karena ketakutan melihat wajah Xiaoyu. 这位兄弟，你蹲这儿干嘛呢？哎，是他？金叶子啊，这，金叶子啊，这不是捡大便宜，这就吃一枚金叶子啊！你怎么这种？ Tangan Xiaoyu yang menggenggam erat segelap besam dilepaskan oleh bunga yang langsung kabur menjauhi kerumunan orang-orang. Xiaoyu yang diperlakukan kasar oleh bunga tidak berniat mengejarnya, melainkan semakin heran dengan kelakuan aneh orang-orang di luar lembah. Sementara itu, kejadian Xiaoyu membeli bakpao disaksikan oleh Chen Chu yang ternyata mengamatinya dari atas genteng rumah penduduk setempat. Rasa penasaran Xiaoyu terhadap bunga segera buyar ketika para pedagang kembali menggodanya agar mau berbelanja berhamur-hamburkan emas. Tapi Xiaoyu ogah belanja saat itu juga dan memilih mencari tempat peristirahatan yang tenang. 您看这力度合适吗？ Kekayaan Xiaoyu dengan emas-emasnya benar-benar membuat ia jadi raja dadakan di pasar tradisional yang penuh dengan orang-orang aneh. Sebagai raja dadakan, ia menikmati berbagai fasilitas VVIP seperti dipijit oleh para pedagang yang bersedia menjadi tukang pijit. Di sebuah tenda yang tenang, Xiaoyu yang sedang enjoy menikmati pijitan terus diserbu para pedagang. Akan tetapi Xiaoyu lagi-lagi belum mau menghamburkan kekayaannya untuk membeli barang yang tidak dibutuhkan. 不是不是，都不是。这个方法。
Untuk yang kesekian kalinya, Shoyu si Crazy Rich menawar barang dagangan penduduk dengan harga yang jauh lebih tinggi dari yang ditentukan. Namun kepingan emas yang tersisa di kantongnya hanya cukup untuk membeli satu barang dari salah satu pedagang. Oleh karena itu, Shoyu memberi kesempatan para pedagang untuk mempresentasikan barang terbaik mereka di mana salah satunya akan dipilih untuk dibeli. Sontak saja semua pedagang berlomba-lomba menarik hati Shoyu, bahkan sampai baku hantam. Menyaksikan situasi ruangan sudah semakin kacau tak kondusif, Shoyu memilih mengantongi lagi emas-emas yang menjadi rebutan banyak orang, lalu kemudian keluar dari bilik pijit. Sambutan hangat yang diterima Shoyu mendadak berubah menjadi panas penuh kebencian ketika pemuda itu keluar dari bilik pijat tempat para pedagang berebut emas miliknya. Entah siapa provokatornya, Shoyu diteriaki iblis oleh para penduduk yang mengepung dan berniat untuk mengeroyoknya. Tapi emang dasar para pedagang di pasar itu udah gila harta, karena mereka semua langsung bisa dikendalikan ketika Shoyu melemparkan emas-emas daunnya. Sementara itu, Shoyu memilih pergi tak peduli dengan harta bendanya karena ia masih ingin mencari keberadaan Oya Dingdang. Ditemani kuda perkasa putih miliknya yang kita panggil saja dengan nama Showy, Shoyu melangkah pergi menjauhi kerumunan pedagang sebelum akhirnya langkah Shoyu terhenti. Ternyata pendekar Cencu yang mengawasi semua kejadian dari atas genteng tahu betul tujuan Shoyu untuk mencari keberadaan Oyan Dindang. Panggilan dari Cencu itu seketika menantang keberanian Cuyu yang heran dengan ketampanan pria di hadapannya. Mereka saling bertatapan di mana Cencu mengancam bakal membunuh Shoyu apabila ia menyakiti orang-orang tak berdosa di pasar. Akan tetapi kenakalan Shoyu hasil didikan orang jahat benar-benar telah mendarah daging. Dia malah menganggap Cencu munafik karena sok-sokan ingin menjadi pendekar pembela kebenaran. Perdebatan sengit dua saudara kembar yang sama-sama belum sadar itu akhirnya mencapai titik emosi hingga akhirnya keahlian silat yang dikuasai Cencu berhasil diatasi Shoyu dengan teknik-teknik menghindar yang begitu gesit. Berkali-kali serangan Cencu dihalau dengan baik oleh Shoyu yang berkelahi hanya menggunakan sendal jepit. Keduanya sama-sama mampu menyeimbangkan tubuh di atas genteng yang bisa saja kalau ceroboh mereka akan jatuh ke tanah. Tapi mereka berdua memang sama-sama ahli bela diri sebelum akhirnya kaki Shoyu kesakitan setelah menendang dengan keras tongkat yang dibawa Cencu. Meski begitu, Shoyu masih bisa melakukan serangan balasan sampai ia nyaris menebas leher Cencu dengan pisau kecil pemberian guru dusu dari lembah orang jahat. Perkelahian dua jagoan bela diri di atas genteng itu akhirnya disudahi setelah tiba-tiba sebuah batu raksasa jatuh dari langit disertai gelak tawa dari seseorang. Rupa-rupanya batu itu datang dari siluman ulat bulu pemakan hati dan paru-paru yang bernama Mao Mao Chong yang sedang mencari Tixinlan. Kemunculan siluman itu sontak membuat penduduk setempat lari ketakutan mengingat kekejaman yang selalu siluman itu tebarkan. Para penduduk lari berhamburan mencari tempat persembunyian yang aman, akan tetapi ancaman yang dihadapi penduduk setempat tidak berhenti sampai di situ. Setelah siluman lainnya yakni ayam jantan berbulu perusak hati dan paru-paru Manggongji datang menyusul dari atas langit. Wah, 你这么出手，他们就逃不掉了。掏心掏肺，老猩猩，这是我。 Kekacauan para penduduk melihat para siluman datang mencari Tixinlan semakin menjadi-jadi. Mereka bertambah ketakutan saat siluman ketiga datang dengan perawakan mengerikan yakni gorila si pemakan hati dan paru-paru juga datang dari langit. Para siluman itu terus-menerus meneriakkan nama Tixinlan dan memaksanya agar segera keluar dari persembunyian. Sementara si bunga penjual bapau yang ketakutan saat dagangannya dibeli Shoyu tampak bersembunyi di pojok salah satu toko. Ternyata gerombolan siluman itu datangnya dari Gunung Eme yang tak ragu memakan para penduduk setempat apabila Xinlan belum juga mau menampakkan diri. Waduh, siapa sih Tixinlan yang jadi buronan para siluman jahat?
Ancaman yang ditebar oleh para siluman bukan isapan jempol semata karena mereka tak ragu meluluh lantakkan pasar termasuk menghajar kuda-kuda tak berdosa. Hingga akhirnya kekacauan itu sukses memancing Xinlan keluar dari persembunyiannya yang ternyata dialah perempuan berkalung sorban penjual bapau yang dibeli Xiaoyu. Perempuan itu berani melemparkan tantangan terbuka kepada para siluman yang segera mengejarnya dengan cepat. Di sisi lain Xiaoyu dan Chen Chu yang tadi sempat baku hantam ikut penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Siluman ayam Gongji berhasil menjangkau Xinlan yang berlari dengan cepat membelah hutan tak jauh dari pasar tradisional. Tangan Gongji mampu menembus di dalam tanah sebelum akhirnya keluar tepat di depan wajah Xinlan. Mereka berdua akhirnya baku hantam dengan teknik bela diri tingkat tinggi yang membagongkan. Sampai pada akhirnya Xinlan sukses mendaratkan beberapa pukulan ke tubuh Gongji hingga akhirnya membuat siluman yang jatuh dari langit itu terpental menghantam pohon besar di sekitar mereka. Melihat saudaranya kalah melawan Xinlan, kini giliran Mao Chongxi, ulat pemakan hati dan paru-paru yang ikut unjuk kebolehan. Dari balik pohon persembunyiannya, Mao Chong menyerang Xinlan secara serampangan yang membuat pendekar cantik itu kewalahan. Terlebih lagi, jurus angin puting beliung dari Mao Chong membuat debu-debu di sekitar arena pertarungan berhamburan yang menghalangi pandangan Xinlan. Perempuan itu semakin dibuat kesulitan untuk menghentikan serangan karena pandangannya kabur gara-gara debu hingga tiba-tiba Nona yang jago bela diri itu berhasil ditangkap dengan tangan kosong oleh siluman gorila disusul serangan tangan tajam dari Gongji yang datang dari arah belakang. Akan tetapi Xinlan memang bukan sembarangan cewek karena dia tiba-tiba saja bisa menghilang menyiksakan pakaian bagai seorang pesulap merah. Sementara itu Xiaoyu dan Chen Chu ternyata ikut membututi pertarungan Xinlan melawan gerombolan para siluman. Dua saudara kembar itu berdecak kagum melihat Nona Xinlan kini memancarkan aura kecantikannya dengan pakaian serba hijau. 原来是个美人。 Segera setelah penampilannya membuat Xiaoyu dan Chen Chu enggak berkedip terpukau kecantikannya, Nona manis itu langsung pasang kuda-kuda bersiap menghadapi musuh. Sementara itu tiga siluman yang memburunya tanpa pikir panjang menyerang Xinlan secara keroyokan yang membuat Xiaoyu dan Chen Chu ikut terpancing emosinya. Keduanya langsung berancang-ancang mengeluarkan jurus mereka yang kemungkinan besar dikeluarkan demi menolong Nona Xinlan. Xiaoyu jelas masih belum menyadari identitas soal dirinya dan Yuju yang bersembunyi. Namun kali ini mereka bakal memperlihatkan bagaimana dua saudara yang terpisah saling beraksi menyelamatkan gadis cantik. Xiaoyu dan Yuju sudah siap-siap dengan senjata masing-masing, tapi gadis bernama Xinlan yang mirip cabai rawit itu memang punya skill pertarungan yang pedes banget. Padahal di antara lawannya itu ada Mo Zhongji, si ayam yang bisa masuk menerobos ke dalam tanah, serta Mo Xingxing yang lebih gila lagi karena bisa mengangkat benda berat seperti batang kayu besar untuk dijadikan senjata. Walau lawan-lawannya terlihat ganas, namun si cabai rawit bisa mengimbangi kepergerakan mereka bertiga dengan baik hingga mungkin pada saat itu di mana ketiga bersaudara itu memutuskan untuk menggunakan jurus gabungan Power Rangers. Alhasil tubuh Mao Gongji dan Mao Chong seperti dibuat menyatu dengan tubuh Mao Xixing. Kombinasi ini ternyata memang benar-benar membuat Xinlan kesulitan. Dia harus menghadapi tombak panjang dan tameng keras yang digerakkan oleh seekor King Kong. Namun entah bagaimana caranya tiba-tiba muncul seorang karakter baru yang memisahkannya dari pengeroyokan.
Anehnya, si cabai hijau sama sekali tidak terlihat senang ketika mengetahui sosok Zhang Jing datang untuk menyelamatkannya. Meski demikian, Zhang Jing masih terus bergerak sambil melindungi sosok Xinlan dari jauh. Hal ini membuat pemahaman Xiaoyu soal orang-orang yang tinggal di luar lembah jadi berbeda. Apa mungkin setiap wanita yang di luar sana memang memiliki kemampuan sehebat ini? Ketiga saudara mau bahkan sampai KO dan memutuskan untuk kabur. Tapi lagi-lagi Zhang Jing tampaknya tidak akan membiarkan mereka bertiga pergi begitu saja. 你别！ 想跑没那么容易，龙九线，你们给老子等着！ Ternyata kedatangan Zhang Jing kali ini tidak dimaksudkan untuk benar-benar melindungi si cabai rawit, tapi cuma sekedar untuk memanfaatkan kelengahannya sekaligus mendapatkan harta pusaka yang dia bawa. Zhang Jing juga terlihat sebagai orang yang gigih dan selalu ingin urusannya diselesaikan dengan baik. Untung saja kali ini masih ada Yuju dan Xiaoyu. Pertama, Yuju memintanya untuk menghentikan tindakan pemalakan ini segera. Zhang Jing merespon dengan melepaskan serangan cambuk yang ditahan olehnya. Xiaoyu pura-pura ketakutan dan kabur ke belakang, mengeluarkan sebuah ramuan ajib yang bisa membuat binatang manapun kabur karena tak sanggup menahan baunya. 走好不送。 樱桃，你怎么了？快停下！ Seharusnya saat ini sudah tidak ada lagi musuh yang mengancam keselamatan Xinlan, tapi dia masih ketakutan dan waspada dengan sosok dua saudara ini. Padahal mereka berdua juga sebenarnya tidak memiliki urusan dengan si cabai rawit itu. Xiaoyu pun agak bete sambil menyindirnya dengan perkataan kalau perempuan ini akan berbahaya apabila begitu cantik. Akhirnya Xinlan memberitahu kalau Zhang Jing tadi adalah sang putri sulung dari keluarga pemilik toko buku terkenal di kota asalnya. Harusnya kan dari latar belakang itu kita bisa menebak kalau Zhang Jing adalah nona muda kaya yang tidak kekurangan uang. Kenapa dia yang notabene merupakan seorang peri dan tiga saudara mau yang merupakan siluman sampai rela berbuat sejauh ini demi mengejar harta pusakanya? Sayangnya informasi ini tidak bisa dibocorkan begitu saja oleh Xinlan. Xiaoyu akhirnya ingin memancing Yuju untuk ikut menginterogasinya, namun bukannya bertanya, saudaranya itu tiba-tiba malah... Siapa yang menyangka kalau masih ada orang lain yang sengaja menguping pembicaraan mereka dari tadi. Kedua pria berbadan gemuk besar itu mengaku sebagai Mo Gungun dan Mo Yuan. Mereka sama sekali tidak mengetahui soal sosok Ouyang Dingdang ketika ditanyai oleh Yuju. Kalau sudah begini, saatnya kecerdasan Xiaoyu muncul untuk dipamerkan ke depan semua orang. Dia mengeluarkan sebuah poster buronan yang diletakkan membelakanginya, terus bilang kalau orang di dalam poster tersebut mirip dengan mereka berdua. Gun-Gun dan Yuan langsung berdalih kalau mereka berdua sama sekali tidak mirip dengan Ouyang Dingdang. Orang yang mereka cari harusnya kurus, ramah tamah, cantik dan kuat pula. Lah, dari mana mereka tahu kalau buronan yang Xiaoyu maksud adalah Ouyang Dingdang? Padahal kan poster tersebut masih belum dilihat oleh mereka berdua. 对对对， 欧阳叮当何在？ 欧阳叮当， 小的没听过什么欧阳叮当啊！ Gun-Gun dan Yuan telah berjanji untuk mempertemukan mereka bertiga dengan sosok Ouyang Dingdang. Xiaoyu dan Yuju tampaknya juga satu pemikiran untuk tetap membawa Xinlan dalam perjalanan. Mereka menggunakan alasan kalau Zhang Jing mungkin akan kembali lagi untuk mengusik pelarian nantinya. Padahal gadis itu seharusnya sudah bisa pergi meninggalkan kota tersebut menuju jalur yang berbeda. Setelah berjalan cukup jauh, tiba-tiba Gun-Gun dan Yuan memasang wajah yang sangat mencurigakan. Dan benar saja, tak lama kemudian mereka langsung menjalankan rencana yang dari tadi sudah disusun dengan sedemikian rupa. Yuju
dan Xiaoyu berada di tempat yang berdekatan dengan begitu banyak pilar besi yang terbang dari langit. Dari awal emang udah curiga sih kalau Gun dan Yuan ini emang sosok Oyan Dindang yang menyamar. Mereka pura-pura tidak mengenali sosok buronan yang dimaksud, padahal aslinya adalah mereka sendiri. Oyan Dindang juga sengaja membuat mereka lengah dan memisahkan Xinlan menuju arena yang berbeda. Iblis jahat itu juga dari awal berniat untuk mengambil harta pusaka yang selama ini disembunyikan sang gadis malang. Sayangnya karena sudah terlalu lemah setelah melewati berbagai pertarungan berturut-turut, juga baru saja melakukan perjalanan yang cukup jauh, Xinlan tak cukup untuk mempertahankan harta pusakanya dari rampasan Oyan Dindang. Ketika Xiaoyu dan Yuju menghampirinya, kondisi tubuh cabai rawit itu sudah sangat lemah. Ternyata serangan terakhir yang digunakan oleh Oyan Dindang kepadanya adalah teknik pengumpalan darah dan penyumbat nadi. Teknik ini harus segera dinetralkan sebelum pembuluh darah korbannya pecah. Setelah disembuhkan oleh Yuju, Xinlan langsung membalikkan badan dengan ekspresi yang canggung. Dia pun tak lupa mengucapkan terima kasih sembari memuji teknik pengobatan yang digunakan oleh Yuju tadi. Tak lama kemudian Xiaoyu datang membawa 2 ekor kuda untuk mereka gunakan mengejar Oyan Dindang, sosok iblis jahat yang katanya bisa menggunakan teknik gabungan pilar besi yang beratnya mencapai 500 kilo. Tanpa pikir panjang, Xiaoyu pun langsung menaiki kuda tersebut dan memacunya cepat-cepat, disusul oleh Xiaoyu dengan kuda kedua dan Yuju yang kemudian mungkin bakal jalan kaki atau berlari melintasi wilayah hutan tersebut. Namun sepertinya lokasi tempat mereka akan bertemu dengan Oyan Dindang tadi akan berlangsung di dekat tebing batu yang curam ini. Di tengah perjalanan, Xiaoyu mengajak Xinlan untuk berkelana, namun gadis itu justru menolak ramah tamahan tanpa pikir panjang. Jatuhan batu juga menghantam Xiaoyu yang sedang memposisikan dirinya di jalur bawah. Pelan-pelan batu yang lain juga mulai ikut berjatuhan hingga menciptakan kondisi longsor yang sangat parah. Xinlan berhasil menyelamatkan dirinya dalam beberapa kali lompatan, tapi dia benar-benar dibuat nyaris terjatuh ketika mencapai ke tepian terakhir. Si cabai rawit itu pun tampaknya tak sempat untuk menghindari jatuhan batu yang sedang mengarah ke tempatnya. Ketika melihat pengguna jurus Yihua mengambil giok langsung di hadapannya, Xinlan sadar kalau orang yang sudah menyelamatkannya itu adalah seorang peri dari istana Yihua. Yuju sengaja tidak memperkenalkan diri dengan baik karena dia tidak mau membuat mangsanya kabur begitu saja. Dia juga tahu kalau apa yang dari awal diincar oleh para siluman tadi adalah peta harta karun. Niat Yuju memang sengaja menggunakan keberadaan Xinlan demi memancing kemunculan Oyan Dindang. Nah, pas saudaranya lagi enak-enakan pacaran, ternyata Xiaoyu malah apes dikubur di bawah reruntuhan batu yang berdebu. Namun tentu saja dia bukan orang yang sembarangan yang akan panik dengan keadaan seperti ini. Malah Xiaoyu merasa cukup tertantang untuk berkompetisi soal siapa yang bisa menemukan Oyan Dindang lebih dulu. Yuju dan Xinlan yang berjalan di depan menemukan jejak kaki yang baru saja ditinggalkan. Mereka berdua pun sepakat kalau Oyan Dindang telah berjalan melewati tempat ini menuju lorong di sebelah kanan. Dari belakang Xiaoyu mengikutinya sambil menertawakan, mereka mengatakan kalau Yuju itu bego karena lorong yang seharusnya diambil adalah sebelah kiri. Jadi penasaran siapa sih yang sebenarnya bego di antara mereka berdua? Ternyata Xiaoyu dan Yuju sama-sama terjebak dalam sebuah labirin. Pantas saja dari tadi Xiaoyu terus-terusan masuk ke ruangan yang banyak tengkorak tuanya. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, tiba-tiba pemuda itu malah berteriak keras seakan dirinya sedang diserang oleh sosok Oyan Dindang. Seketika Xinlan yang mendengar suara tersebut langsung panik dan mengejar dengan khawatir. Trik ini ternyata berhasil membuat posisi mereka bertiga menjadi lebih dekat walaupun masih dibatasi oleh sebuah batu besar. 你都迷路了，还在这说大话呢！还开这种玩笑，东西要是丢了，我定不饶你！
Tapi tunggu dulu, ide Xiaoyu untuk menyelesaikan pengejaran mereka belum berhenti sampai di sana. Karena pemuda itu juga sudah sadar kalau Oya Dindang masih belum jauh dari labirin tersebut. Dia memancing sang iblis yang sudah mencuri peta harta karun Xinlan dengan tebak-tebakan keuntungan. 你没占到，藏宝图都在手里了，怎么没占到便宜？啊，不对，好像真的亏了。你看，三毛死了，我们亏了3次，装上了。石头，地坑里的石头可要害死我了！ Nah, Oya Dindang ini emang bukan penjahat sembarangan. Mereka adalah kelompok culas yang harus menyelesaikan tindakan kriminalnya dengan posisi untung. Pokoknya ini yang wajib dan nomor 1 harus diperhatikan. Nah, setelah dihitung-hitung ternyata keuntungan mereka hari ini ternyata cuma mendapatkan peta dan mengurung musuh-musuhnya di dalam labirin. Padahal dari tadi kerugiannya udah banyak banget. Nggak bakal balik modal deh hitungannya. Tambah lagi Xiaoyu terus memancing nafsu mereka dari bawah sana. Pelan-pelan namun pasti membuat keadaan seakan-akan mereka bertiga itu tidak sedang kesulitan karena dikurung. Ternyata rencana Xiaoyu untuk memancing kedatangan Oya Dindang memang benar-benar berhasil. Dua penjahat bertubuh gempal itu telah turun lagi untuk mengambil keuntungan dari usaha pencurian peta harta karun. Nah, karena hantaman pilar besi yang mereka keluarkan menghancurkan bebatuan, Xiaoyu jadi bisa bersatu lagi dengan Yuju dan Xinlan yang tadi dipisahkan oleh sebuah batu besar. Dan tanpa basa-basi lagi langsung saja kita memulai scene baku hantam epiknya. 有胆便来！